Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Pratama dengan NIM S1S12001. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengenalan database SQL. Video ini bermaksud untuk memenuhi tugas MIT saya. Langsung saja. Pada kali ini kita akan membahas dua materi, yaitu pengenalan database dan dasar-dasar MySQL. Database adalah kumpulan data yang tersusun secara sistematis sehingga akan memudahkan pengguna untuk mengakses dan mengatur sehingga akan menghasilkan sebuah informasi yang efektif dan efisien. Database dapat berdiri sendiri dan juga dapat digabung menjadi satu kesatuan. Menggabung dua atau lebih jenis database disebut mengkorelasikan. Sistem manajemen database merupakan software yang digunakan untuk mengolah database sampai pengaturan hak akses. Pada basis data, himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. Komponen sistem database yang pertama perangkat keras atau hardware seperti komputer, memori, storage atau hard disk, peripheral, dan lain-lain. Yang kedua, sistem operasi atau operasi sistem, program yang menjelaskan sistem komputer, mengendalikan resource komputer, dan melakukan berbagai operasi dasar sistem komputer. Yang ketiga, basis data atau database, menyimpan berbagai objek database atau struktur, tabel, indeks, dan lain-lain. DBMS atau Database Management System, perangkat lunak yang memaintain data dalam jumlah besar. Berikutnya, pemakai atau user adalah para pemakai database. Terakhir, aplikasi atau perangkat lunak lain, program lain dalam database atau database management system. Bahasa database dibagi dalam dua bentuk, yaitu data definition language dan data manipulation language, di mana data definition language itu digunakan dalam membuat tabel baru, indeks, mengubah tabel, menentukan struktur tabel, dan sebagainya. Sedangkan data manipulation language atau DML yaitu digunakan dalam memanipulasi dan pengambilan data pada database, dan memanipulasi data dapat mencakup pemanggilan data yang tersimpan dalam database atau query, penyisipan atau penambahan data baru ke database, penghapusan data dari database, pengubahan data dari database. Bisa lihat pada gambar. Dalam bahasa SQL pada umumnya, informasi tersimpan dalam tabel-tabel yang secara logik merupakan struktur dua dimensi terdiri dari baris atau row atau record dan kolom atau field. Dalam sebuah database dapat terdiri dari beberapa tabel. Tipe data field. Yang pertama, data yang terdapat pada tabel berupa field yang berisi nilai dari data tersebut. Nilai data dalam field memiliki tipe data sendiri-sendiri. Contohnya, nomor karyawan bertipe integer dengan lebar field 10, nama karyawan bertipe karakter dengan lebar 100, dan field alamat bertipe varchar dengan lebar field max 255. Beberapa tipe pada MySQL yang sering digunakan, yaitu yang pertama tipe data integer atau angka dengan keterangan angka, float angka pecahan, date tanggal, date time yaitu tanggal dan waktu, char string dengan panjang tetap sesuai dengan yang ditentukan, panjangnya 1 sampai 255 karakter. Varchar yaitu string dengan panjang yang berubah-ubah sesuai dengan yang disimpan atau itu panjangnya 1 sampai 255 karakter. Block yaitu teks dengan panjang maksimum 65.535 karakter. Long block yaitu teks dengan panjang maksimum 4 miliar lebih karakter. Untuk mengolah database MySQL,
yaitu yang pertama from DOS atau tool command line, kedua program utility atau PHP MyAdmin, kedua akses ke database yaitu koneksi ke database, kedua query atau permintaan data, ketiga pemutusan koneksi. Koneksi menggunakan user root yaitu jalankan DOS from, dua aktifkan direktori di mana file mysql.x berada pada xmpp di program file xmpp mysql bin. Kemudian ketikkan mysql allocate to root. Bisa lihat pada gambar contoh mysql dengan mengolah database dengan from DOS. Itu pertama, cara untuk membuat sebuah database baru adalah dengan perintah create database. Nama database, contoh create database db underscore campus. Untuk membuka sebuah database dapat menggunakan perintah berikut ini, yaitu use name database. Dapat mengambil contoh use db Untuk membuka sebuah database dapat menggunakan perintah berikut ini, yaitu use nama database. Contoh use db underscore campus titik koma. Perintah untuk membuat tabel baru adalah create tabel struktur. Contoh create tabel. Contohnya kita dapat melihat create tabel underscore karyawan nick int 4 not 0 primary key nama char 40 not 0 alamat char 100 not 0 fakultas char 20 not 0 usia int 2 not 0. Dari penjelasan di atas kita dapat mengimplementasikannya dalam MySQL dengan contoh yang bagi berikut. Untuk memasukkan data ke tabel, insert into name table values kolom 1 dan kolom 2. Contoh insert into tabel underscore karyawan values 001 Andi Jalan Kertajaya Teknik 23. Contoh untuk menampilkan isi tabel dengan select from table underscore karyawan. Untuk menampilkan field tertentu, select kolom 1 dan kolom 2 from name table. Bisa dilihat pada contoh. Dan untuk menampilkan data dengan record tertentu, select bintang from name table where baris sama dengan nilai. Untuk menampilkan data dengan range tertentu, select bintang from name table where nama kolom between X and Y. Kita lihat pada tabel contoh untuk menampilkan data dengan range tertentu. Untuk menampilkan data dengan nama awal diawali dengan huruf T. Dan untuk menampilkan data nama dengan awal diawali huruf N. Untuk menampilkan data dengan subnama Ayu, select bintang from name table bernama like persen Ayu persen. Untuk menghilangkan tampilan data dengan nilai yang sama pada satu kolom, select distance nama kolom from name table. Bisa dilihat pada contoh tabel. Kemudian untuk merubah isi pada kolom tertentu, select name table, set nama kolom where nama baris. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.